Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Indra Widaiswara dari Puspendidikan LIPI. Saya ingin menyampaikan strategi pembelajaran teknik komunikasi publik pada kegiatan workshop pelatihan kepemimpinan pengawas kerjasama antara LAN Republik Indonesia dengan BPSDM Provinsi Maluku. Materi yang saya pilih yaitu teknik komunikasi publik. Materi ini membekali peserta dengan kemampuan menjelaskan dan menerapkan teknik komunikasi publik dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatannya. Mata pelatihan ini disajikan secara interaktif melalui metode ceramah, diskusi, studi kasus, simulasi, menonton film pendek, demonstrasi, dan diskusi kelompok. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuan dalam mempraktikkan teknik komunikasi publik dalam memberikan pelayanan publik. Semua total jam pembelajarannya itu adalah 9 JP dibagi menjadi 3 materi pokok. Yang pertama itu adalah materi konsep komunikasi publik. Di sana kita akan membahas pengertian dan proses komunikasi, bentuk-bentuk komunikasi, teknik komunikasi publik, peran pejabat pengawas dalam mengelola komunikasi publik. Strategi yang dipakai di sini adalah ceramah dan ada diskusi bagaimana kita bisa menerapkan komunikasi intrapersonal. Jadi sebelum kita berkomunikasi secara publik, bagaimana kita membuat komunikasi secara intrapersonal dengan baik. Akan dibahas disampaikan secara ceramah dan brainstorming tentunya ya dengan interaktif learning. Yang kedua adalah materi komunikasi asertif. Ada beberapa materi subpoko yaitu pengertian dan konsep komunikasi asertif, teknik-teknik asertif ya, active learning bagaimana peserta belajar bersama menjadi seorang pendengar yang baik. Metode atau strategi pembelajarannya adanya simulasi. Bagaimana kita memerankan peran menjadi seorang pendengar yang baik. Dan materi yang ketiga yaitu tentang public speaking dan presentasi yang efektif, yaitu jumlah JP-nya 3. Dan sebelumnya materi yang kedua adalah komunikasi aktif itu adalah 4 JP. Dan materi yang pertama itu adalah konsep komunikasi publik itu 2 JP. Jadi total adalah 9 JP. Nah, pada materi yang ketiga ini, public speaking dan presentasi yang efektif, saya ingin menyampaikan bahwa presentasi adalah sebuah komunikasi. Kebiasaan kita sangat buruk dalam membuat bahan tayang. Seperti itu ya. Jadi strategi saya adalah ingin menyampaikan bahwa sebuah presentasi adalah sebuah komunikasi. Dan komunikasi yang efektif itu terdiri dari 3 prinsip. Yang pertama adalah adanya komunikator. Adanya kita si pemberi pesan. Yang kedua yaitu adalah komunikan, yaitu audiens. Orang yang menerima pesan. Dan yang ketiga adalah adanya media, adanya bahan tayang gitu ya. Nah, dari 3 prinsip ini bagaimana kita mensimulasikan kita sebagai komunikator yang baik, bisa memahami audiens yang baik dan dengan menyusun bahan tayang yang baik. Dengan 3 prinsip yang saya tawarkan dalam strategi membuat presentasi yang baik, yaitu adanya great content, yaitu adanya konten yang hebat, dan yang kedua adalah great design, desain yang menarik, dan yang ketiga adalah adanya great delivery, bagaimana menyampaikan pesan dengan baik. Strategi selanjutnya adalah bagaimana membuat bahan tayang yang menarik. Ketika di dalam pesan yang ingin disampaikan ada unsur nama, kata benda dan objek, maka nanti akan dibantu memvisualkannya dengan potret. Dan ketika kita ingin memvisualkan, ketika ada unsur kuantitas, angka dan nilai, maka visualkan dengan grafik. Nanti kita akan sampaikan bagaimana pemilihan tabel, bagaimana menggunakan grafik batang, pie chart, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita ingin menyampaikan, memvisualkan, dan mempresentasikan lokasi, posisi, dan irisan, maka visualkanlah dengan peta. Presentasikan dengan peta. Nah, selanjutnya ketika di dalam pesan kita ingin memvisualkan waktu, rangkaian, dan urutan, maka visualkanlah dengan lini masa.
Dan ketika kita ingin menyampaikan presentasi yang ada unsur sebab akibat, proses, maka sampaikan dengan bagan alir. Dan yang ketiga adalah ketika kita ingin mempresentasikan sebuah hikmah dalam sebuah presentasi, maka pergunakan tanda persamaan. Seperti itu yang ingin saya sampaikan di dalam strategi pembelajaran mata pelatihan teknik komunikasi publik. Jadi yang perlu saya sampaikan adalah bagaimana strategi untuk mensimulasikan komunikasi intrapersonal dan interpersonal. Setelah itu adalah bagaimana kita mempublikasikan sebuah bahan tayang yang menarik. Sebuah bahan tayang yang efektif dengan cara memvisualkan. Dengan potret, dengan grafik, dengan peta, dengan lini massa, dengan bagan alur, dan dengan tanda persamaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.